Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, El Azadi Van Velsi. Kali ini kita akan membahas tentang Google Classroom. Google Classroom merupakan kelas maya. Kelas maya adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan peserta didik, di mana pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Perangkat lunak pendukung kelas maya pada umumnya berbasis web. Ada 3 perangkat lunak pendukung kelas maya. Yang pertama adalah Learning Management System atau LMS, merupakan software yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, dan materi. Dan semua berjalan dengan menggunakan internet atau online. Yang kedua adalah Learning Content Management System atau LCMS. LCMS bekerja untuk membuat, memperbaharui, mempublikasi, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS ini merupakan pengembangan lanjut dari LMS. Yang ketiga adalah Social Learning Network atau SLN. Merupakan perkembangan lebih lanjut dari LMS dan LCMS. Digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas dari kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Free Learning Management System atau LMS dari Google itu disebut dengan Google Classroom. Keuntungan dari Google Classroom ini adalah proses editing yang cepat dan nyaman, hemat waktu, meningkatkan kerjasama dan komunikasi, kemudian penyimpanan data terpusat. Baik Bapak Ibu, kita ikuti langkah-langkah pembuatan Google Classroom berikut ini. Baik Bapak Ibu, untuk membuka atau membuat Google Classroom, Bapak Ibu buka dulu Google Chrome. Ya. Kemudian ketikkan classroom.google.com. Google Classroom dapat diakses dari web browser manapun. Namun jika Bapak Ibu mengakses Google Classroom pada web browser Chrome, maka Bapak Ibu dapat mengakses seluruh aplikasi buatan Google. Tapi kalau menggunakan web browser lain, mungkin ada fitur-fitur yang tidak dapat berfungsi secara maksimal. Baik Bapak Ibu, ini tampilan dari Google Classroom. Ya, tampilannya akan kosong jika Bapak Ibu belum pernah membuat kelas. Untuk pertama kali membuat kelas, Bapak Ibu klik tanda tambah. Bapak Ibu akan ditanyakan di sini apakah gabung kelas atau buat kelas. Bapak Ibu klik buat kelas. Kemudian checklist dan lanjutkan. Tampilan kotak di sini Bapak Ibu bisa isi buat kelas itu nama kelasnya. Misalnya kelas PJJ multimedia. Kemudian untuk bagian mata pelajaran dan lainnya ini tidak wajib diisi. Ini hanya untuk penjelasan dari nama kelas. Kemudian klik buat. Oke, ini tampilan dari Google Classroom Bapak Ibu. Ada beberapa fitur atau bagian-bagian dari Google Classroom. Yang di atas ini namanya nama kelas, kemudian forum, tugas kelas, anggota, nilai, ini merupakan menu. Kemudian di sebelah
kiri ini adalah sidebar. Kemudian yang besar ini banner namanya, yang ada gambar banner. Banner akan menampilkan nama kelas dan kode kelas. Kalau Bapak Ibu klik di sini tampilkan, ini merupakan kode kelas yang bisa Bapak Ibu salin linknya untuk diundang ke peserta didik. Oke, kemudian ini forum di sini Bapak Ibu. Di forum Bapak Ibu bisa membuat pengumuman atau berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian di sebelah forum ada tugas kelas. Tugas kelas ini adalah tempat Bapak Ibu membuat, bisa berupa tugas, pertanyaan, materi untuk topik-topik yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kemudian di tugas kelas juga ada nanti Google Calendar dan folder Drive kelas. Semua tugas-tugas dan file-filenya akan masuk ke dalam folder Drive kelas. Nah, kemudian di sebelah tugas kelas ada anggota. Anggota ini berisi guru dan siswa. Jadi ada guru, kemudian ada siswa. Bapak Ibu juga nanti bisa menambahkan guru atau mengundang pengajar membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian ini siswa. Kemudian di sebelah kanan ada nilai. Ini adalah nilai atau tempat pemberian nilai nanti Bapak Ibu terhadap tugas-tugas kelas yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik. Nilai ini hanya ada di classroom pengajar, sedangkan di classroom peserta didik tidak ada nilai, bagian nilai di sini. Oke, kita lihat forum. Di bagian yang paling menonjol yang nampak ini adalah banner. Banner ini berupa gambar, bisa nanti Bapak Ibu ganti bannernya atau ganti gambarnya. Oke, sekarang kita coba mengganti banner atau spanduk dari kelas virtual atau Google Classroom. Kita pilih dulu yang pertama, itu pilih tema. Pilih tema di sini Bapak Ibu bisa memilih tema yang sudah disediakan di sini. Misalnya saya pilih ini, kemudian pilih tema. Nah, ini temanya sudah berganti. Jika Bapak Ibu ingin mengubah tema atau mengubah bannernya sesuai dengan gambar yang ada di laptop, misalnya gambar dari madrasah atau sekolah, Bapak Ibu bisa pilih upload foto. Kemudian pilih foto dari komputer. Silakan Bapak Ibu bisa pilih gambar yang ada di laptop yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk Google Classroom Bapak Ibu. Oke, misalnya saya memilih satu gambar di sini. Oke, kalau kecil bisa Bapak Ibu perbesar, disesuaikan dengan gambar yang ada. Kemudian klik pilih tema kelas. Setelah Bapak Ibu mengganti banner, kita akan mengundang guru pendamping di kelas virtual ini atau Google Classroom ini. Bapak Ibu klik anggota, kemudian klik tanda tambah di guru, undang pengajar, dan ketikkan alamat emailnya. Oke, kemudian undang. Ya, kalau kita lihat di sini terlihat gambarnya
berwarna abu-abu, berarti pengajar tersebut belum menerima undangan dari Bapak Ibu. Oke, setelah kita mengundang pengajar, tentu dalam kelas ini kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu materi maupun tugas-tugas yang akan kita berikan ke peserta didik. Untuk forum, di sini Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan peserta didik dengan cara membuat pengumuman. Kemudian bisa merespon atau berinteraksi dengan peserta didik di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu ketik pengumuman, misalnya Oke, setelah Bapak Ibu ketik pengumuman, kemudian klik posting. Kemudian Bapak Ibu akan isi konten atau materi serta tugas-tugas untuk menunjang proses pembelajaran. Klik tugas kelas, kemudian klik buat. Pertama kita posting dulu materi. Ya, klik materi. Kemudian buatkan judul materi yang akan Bapak Ibu ajarkan hari itu. Misalnya untuk deskripsi boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak. Kemudian supaya materinya terorganisir dengan baik, Bapak Ibu kelompokkan menjadi topik-topik. Sebelumnya, materi ini dapat Bapak Ibu berikan ke beberapa kelas. Ya, kalau Bapak Ibu memiliki beberapa kelas, bisa Bapak Ibu pilih kelas-kelas mana yang akan diberikan materi ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu tambahkan, ya, kalau materinya berada di Google Drive, Bapak Ibu klik Google Drive. Kalau materinya berupa link, Bapak Ibu klik link yang ada di website. Atau materinya berupa file, klik file. Kita coba klik file, kemudian pilih upload, kemudian browse, pilih materi yang ada di laptop Bapak Ibu. Oke. Kemudian jika mau ditambahkan misalnya materinya berupa link, ya, berupa link atau YouTube. Oke, YouTube bisa Bapak Ibu cari URL-nya. Oke, tentu Bapak Ibu buka dulu di YouTube-nya, cari URL-nya atau alamatnya, misalnya ini, kita klik di alamatnya, kemudian blok dan kontrol copy, Ctrl C, kemudian paste di sini, Ctrl V, kemudian tambahkan. Jadi materinya berupa PowerPoint dan video, ya. Bisa Bapak Ibu buat deskripsinya, baca materi dan simak video tentang Google Form. Oke, setelah materi Bapak Ibu rasa cukup, kita buatkan topiknya. Ya. Jadi judul besarnya, kalau di sini judul besar atau mata diklatnya adalah desain Kalau Bapak Ibu nanti boleh memilih topiknya per pokok bahasan atau
bab-bab yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu klik posting. Sebelum memposting, di drop down ini ada posting, jadwalkan, simpan, atau hapus draft. Bapak Ibu bisa memilih, bisa dijadwalkan postingan ini, atau di draft, disimpan draft ini, atau hapus draft. Kita pilih posting. Oke, jadi sudah ada topiknya desain formulir online Google Form, materinya formulir online Google Form. Untuk menambahkan tugas, Bapak Ibu klik buat, kemudian klik tugas. Tugas membuat form. Petunjuknya silahkan. Kemudian jika ada format yang perlu diisi, Bapak Ibu klik tambahkan. Kalau tidak, boleh Bapak Ibu buatkan saja di sini petunjuk pengisiannya atau petunjuk tugasnya dengan cara misalnya silahkan buat tugas latihan 4 halaman 51 misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu ada lampiran yang akan diberikan atau formatnya, klik tambahkan. Pilih file. Sama seperti tadi, upload dan browse, kemudian lembar tugas jika ada, kemudian dikirim. Ya, ada untuk tugas ini ada nanti batas waktunya. Klik batas waktunya, ya. Klik batas waktunya. Misalnya batas waktunya tanggal 17 September, kemudian waktunya jam 23.59. Kemudian Bapak Ibu pilih tugas ini untuk topik yang mana. Kalau topik baru, buat topik. Kalau topiknya sudah ada, klik topik yang sudah ada. Oke, kemudian Bapak Ibu klik tugaskan. Jadi untuk desain formulir online ini nanti ada tugas, ada formulir online atau materinya. Supaya ini bisa berurutan, Bapak Ibu bisa menggeser dengan mengklik titik 3 kemudian turunkan. Jadi ini bisa Bapak Ibu atur dengan mengklik titik 3. Kalau Bapak Ibu mau mengedit, klik edit, mau dihapus, klik hapus, kemudian mau dinaikkan atau turunkan posisinya bisa diatur di sini. Oke, berarti ini sudah Bapak Ibu buat tugas dan materi untuk satu topik bahasan. Tentu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan topik-topik sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu berikan. Bapak Ibu bisa melampirkan tugas dari Google Form yang telah Bapak Ibu buat kemarin. Misalnya ini merupakan PH penilaian harian KD 3.1 misalnya. Klik tambahkan, kemudian pilih Google Drive, kemudian Bapak Ibu pilih Google Formulir yang sudah Bapak Ibu buat kemarin, kemudian klik, kemudian beri batas waktu, kemudian klik tugaskan. Oke, kembali ke forum. Oke, di forum apa saja yang Bapak Ibu tugaskan dan materi yang Bapak Ibu posting itu akan tampil di forum. Jadi untuk di forum postingan terakhir atau yang Bapak Ibu buat terakhir akan berada di paling atas.
ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, kalau mau memilih postingan ini untuk di atas, bisa Bapak Ibu klik tanda titik 3 dan nanti dipindahkan ke atas atau ke bawah. Misalnya ini pindahkan ke atas. Jadi ini yang pertama. Untuk mengundang peserta didik, Bapak Ibu mengundang dengan mengirimkan link dari Classroom Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik tampilkan ya di sini, kemudian salin link undangan. Tautannya akan disalin, kemudian Bapak Ibu buka di grup WhatsApp. Kemudian dipaste di grup WhatsApp. Siswa yang mendapatkan link dari grup WhatsApp akan mengklik dan bisa bergabung di kelas Bapak Ibu. Tentunya nanti mereka juga akan memasukkan akun Google-nya, kemudian bergabung dengan kelas. Cara untuk mengundang peserta didik masuk ke Classroom. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.